di Instagram, tiba-tiba naik, tiba-tiba jutaan. Dan tiba-tiba konten itu harus gimana sih biar orang tuh mau nonton sampai akhir kayak gitu-gitu. Yang aku paling pegang adalah di 3 detik pertama itu kamu harus Halo guys, jumpa lagi di podcast 1.0 bareng aku Dania Supramadani di channel YouTube DKID. Kita bakal bahas seputar kemajuan teknologi, inovasi, dan juga dampaknya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari teman-teman pernah nggak sih kepikiran di era media sosial, di era teknologi kayak gini, itu prestasi nggak cuma dinilai dari nilai di raport dan juga IPK di perkuliahan, tapi juga gimana cara kita memanfaatkan teknologi dan juga media sosial secara cerdas. Nah, di episode kali ini aku kedatangan teman ngobrol yang menurut aku dia relate sama hal tersebut. Beliau adalah seorang fresh graduate dari Fakultas Hukum Universitas Erlangga, award di beasiswa unggulan dan juga sekarang sibuk konten di Instagram. Kak Tania. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Dania gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Makasih ya Kak udah mau datang di podcast kita. Podcast Informasi ini juga. Oke, lagi sibuk apa Kak akhir ini? Karena fresh graduate tadi ya, baru lulus sambil ada kerja juga dan sambil menggapai mimpi terus lah pokoknya. Oke, ya masih banget. Kayaknya mau lanjut ya ini. Bau-baunya mau lanjut ini. Amin. Yang terbaik lah pokoknya. Kemarin udah dapat beasiswa unggulan, terus sekarang juga mau mencari beasiswa juga ya Kak? Insya Allah doain aja yang terbaik teman-teman. Karena ternyata setelah masuk ke dunia real life itu setelah kuliah, setelah sekolah kuliah, ternyata gak ada kurikulum yang patokannya gitu loh. Jadi bener-bener mengejar mimpi itu banyak banget pilihannya. Jadi sekarang lagi menata masa depan, menata mimpi ya sambil kerja yang bisa dikerjain sambil kita di konten juga. Iya benar-benar. Soalnya kalau cuma kita fokus ke satu hal, mungkin ke ngejar cita aja kali ya, itu kita bakal stuck malahan stres nggak sih kalau nggak diimbangi sama mungkin kerja apa dulu gitu. Boleh cerita dong, kita flashback dulu nih, cerita tentang masa-masa sekolah. Oke. Dulu sekolahnya di mana sih Kak Tania nih? Aku bukan orang asli Pacitan sebenarnya, tapi orang tuaku memang penempatan kerjanya di Pacitan. Jadi akhirnya aku tumbuh besar di Pacitan, tempat lahirnya Pak SBY, presiden kita ya, yang kita semua sama-sama tahu. Jadi aku memang dari PAUD, TK, SD, SMP di Pacitan. Dari kecil banget kalau itu dari PAUD. Tapi SMA-nya waktu itu keterima di salah satu SMA di Pacitan, tapi juga keterima di SMA di Solo. Nah, waktu itu anaknya sangat memang berambisi ya. Jadi, wah ini ada kesempatan untuk rantau nih, pengen nyoba jadi anak rantau. Akhirnya milih SMA di SMA 4 Solo. Gitu. Jadi SMP-nya sampai di Pacitan sampai SMP aja. Itu sama orang tua boleh, dibolehin. Wah itu banyak banget perdebatan, banyak banget masih baru lulus SMP loh, ya kan? Anak baru gede banget. Banyak banget perdebatan, banyak banget masih baru lulus SMP loh, ya kan? Anak baru gede banget. Tapi alhamdulillahnya orang tuaku memang cukup open minded dan penuh diskusi gitu ya model keluarga dan parentingnya. Jadi dengan diskusi ini itu, debat ini itu, akhirnya boleh alhamdulillah. Ngekos itu. Betul. Oh iya aku bayangin anak baru lulus SMP ngekos dia udahan jauh dari orang tua. Anak pertama. Adik satu. Oke. Dari awal itu udah kepikiran belum mau masuk ke hukum? Ilmu hukum ya di kuliahnya ya. Dulu tuh awalnya aku mau ambil kedokteran. Nah ini kayaknya semua orang mau kedokteran ya. Karena kebetulan ibuku memang dokter gigi. Jadi memang ada background di kesehatan gitu. Sampai SMA kelas 2 itu masih kepikiran kedokteran gitu pokoknya. Karena memang SMA-nya MIPA juga. Oke. Tapi jujur ini ya. Tapi setelah kelas 2 aku merasa wah kok public speakingku oke nih gitu lah, mulai pede-pede tuh kan. Karena memang public speaking dari dulu suka, dan memang dari zaman aku SD aku itu sudah berkecimpung di isu-isu kemanusiaan, isu-isu keadilan, isu-isu sosial. Awalnya itu tadi Pacitan tadi ya, aku tuh jadi duta anak Pacitan. Setelah jadi duta anak Pacitan, masuk di Forum Anak Kabupaten Pacitan. Setelah itu lanjut sampai Forum Anak Jawa Timur, sampai akhirnya diamanahin jadi Ketua Forum Anak Nasional. Itu organisasi di bawah Kementerian PPPRI.
karena memang 10 sampai belasan tahun ya di forum anak, yang mana forum anak itu kan memang isunya isu hak anak, jadi isu sosial, isu kemanusiaan. Dari situ mulai lihat tuh isu-isu tentang perempuan, isu-isu tentang kesetaraan gender. Akhirnya mulai begitu, awalnya dari isu hak anak, isu keperempuanan, lalu kesetaraan gender, lalu isu kemanusiaan secara umum dan keadilan. Memang anaknya dari dulu ingin memperjuangkan keadilan gitu. Akhirnya setelah merasa kok kayaknya lebih oke di bidang sosial, orang model orangnya nih aku nih gitu. Terus kok ngerasa public speaking juga oke, akhirnya memilih ilmu hukum. Jadi memang habis dari kedokteran tadi, kelas 2 SMA, wah ini harus lintas jurusan nih. Akhirnya memilih ilmu hukum dari kelas 2 SMA. Ditolak juga sama orang tua? Enggak, alhamdulillahnya. Cuman syaratnya adalah itu tadi harus masuk ke universitas yang ilmu hukumnya tuh keren. Itu syaratnya. Berarti ambillah si UNER ini tadi. UNER ini sebenarnya pilihan kedua. Oh iya, pertama siapa? UI. Iya, UI betul. Jadi top 1 fakultas hukum, ilmu hukum universitas di Indonesia ini tuh ada 2. Jadi ada 2 universitas yang benar-benar top 1 ilmu hukumnya, yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Airlangga. Nah, memang karena tadi anaknya memang pengen yang paling bagus sih. Akhirnya milih pilihan satunya UI, pilihan 2-nya UNA, Universitas Airlangga. Kebetulan ternyata ridhonya Allah di pilihan kedua. Karena emang kebetulan orang tua kan ambil ilmu hukum aja udah beda dari kedokteran ya, orang tua ya. Apalagi ambil di Jakarta. Nah, orang tuaku juga nenek kakek gitu agak khawatir. Jadi memang waktu mau ke Jakarta itu rasanya kayak udah mending di Surabaya aja, Universitas Airlangga udah bagus banget segala macam. Ridhonya mungkin itu ya, tarung jarum langitnya menangan orang tua. Surabaya Pacitan. Tapi orang tua masih di Pacitan sampai sekarang. Iya, karena emang kerjanya penekatannya di Pacitan. Enggak yang pindah-pindah gitu ya penekatannya? Enggak, alhamdulillah. Kan dari Pacitan nih, katanya dari Pacitan, terus gede di Pacitan, walaupun SMA-nya di luar, tapi kayaknya dari PAUD sampai ke SMP itu lumayan lama ya di Pacitannya. Terus orang tua juga lama di Pacitan, kerja di Pacitan. Pernah nggak sih ada satu waktu gitu di waktu perkuliahan, ada tantangan nggak yang membawa embel-embel dari Pacitan gitu? Sering banget Kak, jujur. Kan aku emang anaknya suka event, lomba gitu ya dari kecil, dari SD, SMP itu. Dan selama di Pacitan juga sering membawa nama Pacitan juga untuk di Jawa Timur bahkan nasional. Dan untuk menyampaikan dari Pacitan tuh kadang orang-orang nggak kenal gitu. Kayak Pacitan di mana sih? Tapi untungnya karena kita punya Pak SBY ya, jadi kayak itu loh rumahnya juga kelahirannya Pak SBY. Masa kamu nggak tahu kayak gitu? Tantangannya sebenarnya adalah menurutku menjadi anak daerah gitu ya, Pacitan, ada tantangannya tapi ada strength-nya juga. Kenapa? Ini pengalaman pribadi sih Kak. Jadi tantangannya adalah sering dikecilkan, diremehkan gitu. Teman-teman yang dari daerah bisa merasakan relate gitu ya. Itu sih tantangannya, dan aku rasa teman-teman yang di daerah pasti paham rasanya. Tapi apa sih kekuatannya? Aku kan mencoba ya, maksudnya mengelaborasi gimana caranya tantangan itu tuh bisa jadi kekuatan gitu. Aku tuh memang orangnya sejak dulu kayak gitu. Aku merasa mungkin hidupku pesek apa segala macam itu kan insecurity ya. Iya. Nah, tapi aku memang orangnya mencoba untuk mengelaborate gimana caranya kelemahan atau tantangan tadi bisa jadi kekuatan. Nah, menjadi anak daerah ini kekuatannya adalah uniqueness-nya menurutku. Dan pengalamanku adalah ketika di beasiswa unggulan. Itu tuh beasiswa yang mengcover S1ku bener-bener full dari beasiswa, dari pendidikan, UKT ditanggung, biaya hidup, biaya buku ditanggung semuanya. Itu sama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dulu namanya itu ya. Sekarang ada pecah ya namanya. Ya. Alhamdulillah dapat lebih dari 130 juta rupiah. Kan itu kan yang banyak banget ya. Jadi emang aku memang berjuang untuk itu. Dan salah satu yang menurutku bisa membuat aku mendapatkan beasiswa unggulan itu adalah uniqueness menjadi anak daerah yang gak kalah sama anak kota, tapi mau terus berkembang dan berusaha jadi lebih baik. Jadi ketika menulis essay, membuka wawancara, aku selalu bilang, saya dari daerah, saya tumbuh dengan fasilitas daerah yang ya biasa aja, apa sih dibanding kota gitu ya. Jauh banget.
tapi saya merasa saya juga capable kok untuk bisa dapat beasiswa unggulan dan saya mau terus berjuang untuk lebih baik. Nah, jadi coba dielaborate aja gimana caranya kelemahan yang dikira tantangan, aduh anak daerah, tapi bisa jadi kekuatan yang luar biasa sampai dapat beasiswa segitu besar. Itu dari semester 1 dapatnya? Betul, semester sampai akhir. Keren. Tapi ada nggak satu momen yang atau mungkin peristiwa apa gitu yang merubah mindsetnya Kak Tania tentang pendidikan? Oke, tentang pendidikan ya. Secara umum menurutku tentang apapun itu, khususnya tentang pendidikan, aku selalu trigger apa ya? Istilahnya kayak merasa merubah pola pikirku adalah ketika aku dapat kegagalan, jujur aja. Misalnya dulu gagal lomba-lomba gitu ya, waktu sekolah gitu ya. Dulu tuh sempat ada satu momen di mana aku udah lolos nih mewakili Pacitan, mewakili Jawa Timur sampai nasional. Wah, udah pengen banget tuh, apalagi kan Jawa Timur gitu ya. Wah, gagal. Itu kegagalan yang juga cukup menampar juga waktu itu aku masih SMP. Terus kalau yang akhir-akhir ini mungkin yang tadi aku sempat cerita ya, awalnya sebenarnya FHOI, meskipun orang-orang bilang kayak alhamdulillah dapet FHOI, alhamdulillah, nggak apa-apa, cuman itu juga sempat ada cita-citanya pengennya di situ dulu gitu. Itu sempat menampar juga. Terus kegagalan kalau yang real juga sama Gen Z, kegagalan asmara. Jomblo gak nih? Wah, enggak, alhamdulillah ya. Baru jomblo keluar. Jadi kalau teman-teman mungkin merasa waduh putus nih gitu, atau waduh baru single lagi, jomblo lagi, disakitin lagi gitu, tapi pasti ada hal yang bisa jadi nilai tambah gitu ya, yang bisa merubah pola pikir gitu. Dulu waktu aku gagal itu aku merasa oh ternyata alhamdulillah ya kalau di Universitas Airlangga bisa dapat beasiswa sekian. Misalnya kalau yang baru putus, oh alhamdulillah ya mending putus ya daripada cerai gitu misalnya. Ada banyak hal yang masih bisa disyukuri gitu, dan menurutku kegagalan yang aku alami itu merubah pola pikirku jadi orang yang lebih wise, lebih alhamdulillah dengan apa yang ada kayak gitu. Sih kayak lebih bersyukur, jadi nggak dapat A, dapat B, ternyata di B nih ternyata Allah tuh ngasih kita ke B tuh ada planningnya gitu loh kan. Jadi nggak boleh berlarut-larut sedihnya. Kita masuk ke teknologi nih. Kak Tania kan rame nih kayaknya berapa ya followers IG-nya? 3.000 berapa gitu? 30.000 berapa gitu? 30 terakhir sih aku 34.000 sekian ya. Itu termasuk banyak banget loh. Alhamdulillah. Rahasianya apa? Kontennya apa kontennya? Oh, waduh. Sebenarnya pendidikan ya, edukasi. Aku memang di bidang edukasi, aku melabeli diri itu sebagai educational content creator gitu ya. Dulu awalnya education untuk college aja, untuk mahasiswa, tapi sekarang udah mulai ke SMA, SMP gitu kayak gitu. Awalnya cerita deh, awalnya kok bisa tiba-tiba ngonten? Aku tuh memang karena anaknya ambisius dari dulu, lomba ini lomba itu, cari beasiswa segala macam. Akhirnya banyak yang nanya, gimana sih cara dapat beasiswa, gimana sih cara memenangkan perlombaan A, B, dan C misalnya, gimana cara bergabung di organisasi ini dan itu gitu. Karena banyak yang nanya, aku tuh awalnya seringnya dulu Q&A ala-ala gitu aja di story Nah, tapi makin lama kok pertanyaannya makin dalam, karena aku kenapa bikin di medsos, karena banyak yang nanya. Dulu awalnya jawab di chat-chat aja, cuman akhirnya aku bikin, pernah waktu itu konten yang naik pertama adalah tentang beasiswa. Waktu itu tuh tiba-tiba naik aja gitu, aku juga kaget. Jadi bisa dibilang iseng tapi nggak iseng banget, tapi ya agak iseng aja gitu. Jadi akhirnya ngonten terus tiba-tiba jutaan, dan itu beberapa video yang tiba-tiba jutaan, dan itu memang kan awalnya memang aku memang personal branding di Instagram kan, jadi memang ngontennya di Instagram aja sampai sekarang. Di TikTok ya dikit-dikit lah, mungkin suatu hari nanti ya di TikTok. Pada sekarang di Instagram tiba-tiba naik, tiba-tiba jutaan, dan tiba-tiba bercuan, jadi endorse itu tiba-tiba masuk aja gitu. Waktu itu aku belum punya card, aku nggak tahu harus ini dibayar gimana.
bener-bener yang kayak orang-orang tiba-tiba ketiban virus ketiban. Tapi awalnya sebelum satu video yang naik itu udah sering buat video sebelumnya. Enggak, cuma 3 atau 4 video sebelumnya itu pun di atas 10.000 gitu. Jadi tiba-tiba rame aja. Nggak pernah, dulu tuh pernah ya konten, tapi nggak ada yang konten bener-bener kayak konten gitu loh. Jadi kayaknya itu yang naik video pertama itu video ke-4 atau ke-5 gitu dari aku konten itu pun aku nggak setiap hari konten gitu, kayak seminggu jeda, seminggu lagi. Karena kan memang tujuannya mau menjawab pertanyaan teman-teman, adik-adikku. Itu sih awalnya. Itu terus sampai sekarang jadinya keterusan. Betul. Cuman ini ya, konsistensi itu penting. Cuman aku tuh tipikal orang yang masih, karena memang tidak berniat sejak awal jadi artis, jadi content creator, jadi aku memang nggak yang terlalu sebegitunya mengejar popularitas atau seperti itu. Cuman karena memang sudah bercuan juga ya, sumber rezeki alhamdulillah, jadi ya dilanjutin aja. Tapi aku tetap bedain gitu antara pendidikanku, karirku di real life juga dengan media sosial life. Jadi ketika aku merasa, ini selama 3 bulan, 6 bulan ke depan, ini harus fokus dulu nih di pendidikanku, skripsi misalnya, atau harus fokus dulu nih ada tes ini dan itu, kontennya agak aku pending dulu. Tapi kalau aku merasa lagi longgar nih di live-nya, media sosial di ini, terakhir tuh ada yang nyampe 1 juta views barusan beberapa minggu yang lalu. Karena itu juga iseng-iseng aja gitu. Jadi kadang ya teman-teman yang dicoba aja gitu, yang iseng malah jadi loh. Betul, kadang-kadang Tapi menurut Kak Tania sendiri, berarti teknologi itu sangat membantu ya dalam menunjang prestasi. Membantu nggak sih sebenarnya? Apa lebih ke malah ke distract aja sih? Mungkin lagi belajar nih, terus buka Instagram. Lama-lama bukannya nambah belajar, malah terus scroll gitu. Menurutku bisa sangat membantu, bisa sangat tidak. Gimana tuh? Bagaimana? Karena kayak misalnya kita mau berprestasi gitu ya, dengan banyaknya resources, terus kita juga bisa cari ini dan itu dengan cepat, kita bisa menghubungi ini itu dan dengan cepat, itu juga bisa menunjang prestasi dan menjadi prestatif tentunya ya. Tapi fenomena yang kulihat saat ini adalah banyak teman-teman yang akhirnya terlena. Contohnya, teman-teman, kan adikku SMA ya, jadi aku cukup ikut serta melihat bagaimana anak-anak teman-teman yang masih sekolah, misalnya dengan adanya AI. Kalau kita dulu, waktu kita nggak jadi teman-teman, iya benar, kita gengsi tua ya. Rasanya dulu, ngalamin nggak sih Kak Dania ketika harus mencari sesuatu tuh kita baca dulu di buku? Ngalamin. Aku kenal AI aja 2018 akhir loh. Itu aku akhir skripsi, habis sidang skripsi, habis itu pas revisian baru kenalnya ChatGPT. Ternyata ada kayak gini. Berarti aku skripsi juga lihat-lihat ya. Bacain paper, bacain jurnal sampai. Nah itu menurutku dari sudut pandangku bisa dibilang lama jadinya ya. Tapi ketika kita membuka halaman satu demi satu, kita baca secara nggak langsung, kita tuh melatih otak kita biar nggak males, biar terus berpikir dan bisa jadi lebih aktif gitu. Nah, menurutku fenomena yang ada zaman sekarang bisa jadi lebih aktif gitu. Nah, menurutku fenomena yang ada zaman sekarang kebanyakan adalah terlena dan merasa udah emang kan ada ChatGPT, ada Gemini, ada apa itu, berbagai macam AI gitu ya. Jadi untuk teman-teman menghadapinya menurutku adalah dengan adanya kemajuan itu, tapi jangan melenakan diri dengan kemudahan itu, tetap harus semangat belajar, tetap usaha cari yang lain gitu ya. Betul Bang. Tapi aku juga sih, aku lihat anak-anak zaman sekarang tuh kalau pakai ChatGPT, kadang tuh tugas apa hal sepele pun dia tinggal dimasukin ChatGPT ya kan, dimasukin terus nanti udah ada keluar, nanti dikumpulin bukunya. Itulah. Jadi kalau ditanya dia nggak bisa jawab. Aku bingung itu sebenarnya sama anak kayak gitu. Dan menurutku yang lebih parah tuh misalnya dalam hal matematis ya. Aku kan anak sosial ya, anak ilmu hukum. Cuman kenapa menurutku matematika itu penting? Semua hal dunia itu perlu matematika gitu. Ketika kamu tes kerja misalnya, atau kamu tes masuk kuliah, atau sesimpel
kamu matematika itu sebenarnya matematis itu sebenarnya nggak cuma sekedar ngitung ya, tapi itu tuh melatih otak kita. Ada jurnalnya yang bilang bahwa matematika itu melatih otak kita untuk bisa berpikir secara terstruktur dengan lebih detail, teliti kayak gitu. Dan itu berefek di berbagai macam lini kehidupan gitu. Jadi tadi seperti yang Kak Dania bilang, apalagi kalau tugas yang berhubungan dengan hitung-menghitung langsung dimasukin AI itu kayak ini anak-anak nanti jadi malas semuanya. Males ngitung, rumus semua udah AI yang lihat, udah dihitung. Kayak itu nggak sekedar pelajaran matematika aja, ada fisika, kimia, dia juga dimasukin ke AI gitu ya. Zaman kita dulu kan kita ngapalin dulu satu-satu ya. Satu-satu kayak satu nomor satu rumus ya. Kan enggak, benar-benar udah gampang banget anak zaman sekarang. Tapi sih kebangetan kalau misalkan mereka juga nggak semakin lebih pintar daripada kita. Itu tergantung orangnya lah. Makanya, jadi kalau misal dibilang menunjang prestasi, of course. Tapi bisa juga tidak menunjang prestasi, tergantung orangnya. Tergantung kalau anaknya males kan juga nggak bakal bisa ya. Terus. Kalau menurut Kak Tania nih, kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan sama konten kreator pemula? Konten kreator pemula ya, di Instagram. Nah, menurutku yang aku aja kali ya, karena aku termasuk yang hitung berani ya kontennya ya. Jadi aku banyak melakukan kesalahan. Jadi aku tuh trial and error-nya tuh dari pengalaman aja gitu. Aku nggak siap dengan momen meledaknya kontenku. Punya mentor nggak sih? Enggak. Iya. Aku baru ambil kelas konten itu setelah aku merasa perlu, yaitu ketika aku masuk 20.000 followers aku baru ambil. Padahal kalau aku dulu ambil dari dulu mungkin aku lebih prepare gitu. Yang aku maksud adalah tidak siap adalah kayak aku dulu. Jadi ketika dihubungi brand, terus udah mulai ada satu masa di mana seminggu itu aku tidak dihubungin 50 brand. Banyak banget gak? Iya. Setelah sampai detik ini udah alhamdulillah ratusan yang banyak, dan ketika udah siap gini 50 brand itu aku bingung gitu, ini aku harus ngasih harga berapa, aku harus gimana menghadapinya, ini aku ngasih harga kemurahan kah, kemahalan kah, kayak gitu. Jadi aku nggak siap dengan momen itu. Padahal kalau aku siap, mungkin aku udah punya rate card atau aku udah tahu ngasih, at least aku udah tahu mau ngasih harga berapa, mungkin akan lebih bagus gitu ya outputnya gitu. Jadi menurutku kesalahannya adalah nggak siap. Jadi ketika teman-teman yang baru mulai ngonten nggak ada salahnya untuk prepare, rate card tuh apa sih, dicari tahu kayak gitu-gitu, cara ngobrol dan negosiasi dengan brand tuh kayak gimana sih. Dan yang aku salah dulu adalah aku itu merasa cepat puas menurutku. Dulu tuh ada masanya aku tuh engagementnya 5 juta gitu Kak. Kayak dan followers tuh peningkatannya keras banget. Aku pikir kayak ini mah ntar tiba-tiba 100.000 deh gue kayaknya. Pede banget ya. Di 34.000 stuck karena nggak siap dengan momen meledaknya itu tadi. Ketika sudah followers segini, untuk memulai lagi itu juga perlu waktu, perlu tenaga ekstra, strategi kayak gitu-gitu. Dan yang ketiga menurutku kesalahannya adalah konsistensinya kurang. Karena menurutku ya media sosial tuh cukup easy money ya. Karena ada masa waktu itu waktu baru awal tuh kayak tiba-tiba dapat anak kuliah kan waktu itu. Jadi megang uang berapa juta aja kelasnya udah banyak. Tapi sebenarnya nggak sebanyak itu, tapi waktu itu aku ngerasa udah banyak dan aku ngerasa kayak wah gampang ya ternyata cari duit gitu. Ternyata ada masanya turun dan untuk naik lagi tuh susah gitu. Itu 3 hal sebenarnya. Tapi itu dapat cuannya karena endorse ya. Aku so far endorse terus jadi karena memang di bidang education jadi speaker, terus aku juga memang public speakingnya dari dulu. Oke, jadi MC, tawaran MC, moderator, host gitu-gitu. Jadi banyak banget ketika memang viral gitu kontennya. Jadi itu mungkin kalau misalkan Kak Tania lagi MC, lagi moderator itu juga di konten enggak? Iya bisa juga. Makanya aku selain tentang college, sekarang SMA, SMP juga bisa masuk kontenku. Gen Z secara umum, terus public speaking aku juga di ranah itu juga. Sekarang punya saluran juga deh kayaknya. Udah agak beberapa lama, dari mungkin udah setahun saluran rame. Masih rame sampai sekarang saluran. Aku nggak terlalu aktif di saluran sih, karena menurutku
karena aku cukup aktif balas-balasin DM. Jadi karena lebih personal juga kan ketika teman-teman yang mengikuti aku di media sosial tuh dibalas via DM daripada via saluran gitu. Nah, aku juga terasa kayak wah aku dibales nih gitu kan, ada yang beda gitu loh, vibe-nya beda. Kalau misal langsung dibales lewat DM. Tapi ide pertama tuh apa Kak waktu itu? konten ya. Iya. Beasiswa. Karena emang yang paling banyak ditanyain beasiswa. Jadi beasiswa terus. Iya, karena teman-temanku waktu itu kan aku dapat beasiswa tuh bahkan sebelum ospek ya. Jadi sebelum ospek aku udah dapat beasiswa. Jadi rasanya alhamdulillah ini kuliah 4 tahun ke depan aman nih gitu kan. Teman-temanku dan adik-adik tingkatku yang masih SMA gitu ngerasanya, apalagi denger nominal 130 juta rupiah beasiswa, apalagi denger dari kementerian gitu. Wah gimana caranya? Itu yang pertama kali naik. Itu. Habis itu mikirin konten-konten selanjutnya gimana tuh caranya? Karena memang Apa ngalir gitu aja? oh enggak, setelah aku rame, aku belajar. Oke, iya. Harusnya kan belajar dulu gitu ya. Aku itu agak penyesalan sih, kenapa nggak belajar dari dulu gitu. Andai kan aku belajar lebih awal, tapi setelah aku rame, aku belajar, aku jadi tahu, oh ada yang namanya niche, kayak ada yang namanya konten itu harus gimana sih biar orang tuh mau nonton sampai akhir kayak gitu-gitu. Aku mau ada. Apalagi kayaknya storytelling gitu ya. Dan nggak banyak orang tuh kalau awalnya nggak menarik, itu biasanya udah langsung di skip. Betul, kayak gitu. Jadi harus ada tips-tipsnya ya. Nah, termasuk gini, storytelling kalau misal ngobrol tentang yang hot news gitu atau yang memang menjadi topik yang disukai banyak orang, bisa aja dilihat sampai akhir. Tapi kalau misal lagi endorsement gitu, mau promosikan barang, orang males lihat ya, karena how to deliver that yang membuat orang mau lihat endorsement sampai akhir, itu juga perlu belajar juga. Tapi memang aku niche-nya di bidang education atau di college tadi. Ada nggak tips-tipsnya gitu? Tips yang Biar orang tuh mau lihat sampai akhir. panjang banget itu pasti, jadi akan satu podcast lagi ya. Tapi Jadi susahnya aja. Yang aku paling pegang adalah di 3 detik pertama itu kamu harus munculin something yang gong banget gitu. Dan yang paling aku sering pakai adalah yang bertentangan dengan pendapat umum. Contohnya, orang kan ngerasa aku tuh lulus 3,7 tahun. Jadi nggak 3,5 sih, lebih dari 3,5 dikit gitu. Di bawah. Nah, tapi kan orang kan merasa, wah lulus 3,5 tahun nih, bagus nih, apalagi cum laude gitu. Aku sering bikin headline, judul-judul konten itu yang mematahkan stigma itu. Jadi aku sering bikin kayak lulus 3,5 tahun nggak worth it gitu. Terus cum laude nggak penting ya. Itu kan bikin orang kayak apa sih akhirnya baca atau dengerin kontennya sampai akhir. Padahal sebenarnya isinya ya menyampaikan sesuatu yang cukup wise, cukup sebenarnya biasa aja di kalangan umum itu infonya, cuman headline-nya gong, jadi orang mau nonton sampai akhir. Itu yang paling sering aku pakai sih. Terus akhir-akhir ini lagi kerja ya Kak ya, sekalian kerja, terus kalian juga belajar buat studi lanjut. Nah, di kesibukan yang kepadat itu masih tetap konten. Di 2026 ini sebenarnya agak sayang ya, karena ada kontenku yang naik. Cuman memang aku sedang itu tadi kan aku bilang aku cukup membedakan real life dan media social life. Di real life di 3 semester pertama di 2026 ini namanya aku akan cukup fokus ke real life dulu, karena memang ada banyak yang kita di mimpi-mimpi yang perlu dikejar. Jadi media sosialnya pending dulu. Cuman tetap nggak bisa tetap upload ya. Cuman nggak seperti dulu gitu. Tapi nanti ketika udah longgar lagi, wah pasti akan semangat lagi kontennya. Ya semangat. Soalnya algoritmanya kayak gitu jalan nggak sih? Aku mandek terus kayak gitu. Iya, naik turun. Dan ketika udah, aku pernah ada di masa turun, bener turun banget. Itu naiknya konten atau kenapa? Iya, karena lama konten. Aku sempat waktu skripsi kan lama memang sekali, karena cukup stressing ya. Skripsi itu nggak cuma tentang gimana kita nulis, tapi tentang bagaimana juga dosennya, kemudian gitu lah. Jadi kayak cuman skripsi itu cuma orang yang pintar skripsinya cepat selesai gitu. Enggak juga. Kalau dosennya susah ditemui juga. Iya, jadi harapannya semakin aku gede aku semakin ngerasa kayak
aku benar-benar jadi orang yang beruntung aja. Benar-benar betul. Tapi sebagai konten kreator di bidang di edukasi ya, punya beban nggak buat kita lihat nih kayak pendidikan di Indonesia kan nggak merata ya. Ini lihat dari kasus-kasus aja nggak merata, gapnya daerah dan kota terlalu tinggi. Sebagai konten kreator edukasi ada nggak pesan apa ya kayak beban moral gitu yang dibawa katanya? Oke, beban moral ya. Kalau aku sih ngerasanya enggak, jujur alhamdulillah. Karena memang dari kecil mungkin doktrinnya orang tua adalah at least harus tetap menjaga diri karena menjaga nama baik keluarga gitu ya. Itu yang semua orang tua sampaikan ke anak-anaknya. Jadi karena bekal itu, jadi ketika memang alhamdulillah dipercaya teman-teman yang nge-follow aku di media sosial untuk jadi content creator, jadi nggak ngerasa ada beban yang seperti apa. Cuman yang malah kalau aku bukan beban tapi semacam energi karena banyak orang yang terbantu. Waktu dulu aku sempat buka mentoring Bensol Bulan. Tahun 2023 kayak atau 2022 aku buka mentoring. Cuman beberapa tahun terakhir udah enggak karena penuh gitu kadang kesibukannya. Waktu itu lagi longgar jadi aku buka mentoring. Aku bener-bener lihatin esainya teman-teman satu-satu. Aku bantu teman-teman persiapan wawancara. Banyak teman-teman Pacitan juga yang ikutan mentoringnya. Dan ketika udah diumumin banyak yang lolos, Masya Allah aku seneng banget kayak alhamdulillah banyak banget membantu orang ternyata. Dan aku yakin matematikanya Allah tuh pasti akan kembali tangannya, pasti Tuhannya yang Maha Kuasa itu pasti adil lah. Jadi minum dulu. Ini tadi ada kopi. Repot-repot dari kan disiapin tim belakang ini di layar. Kopi Pacitan ya? Bukan. Besok ada kopi Pacitan. Cuma di Nawangan ya? Iya kan dia besar ya kopi Pacitan. Yang di Nawangan tuh ada kebun kopinya juga. Iya ya. Yang aku dengar pokoknya aku ingat tempatnya tuh kayak warna coklat apa gitu, itu katanya hits nih kopi Pacitan. Tapi pernah nggak bawain sesuatu hal misalnya oleh atau apa ke teman-teman gitu dari Pacitan? Sering banget tahu tuna Pacitan tuh lah. Itu viral di mana kan. Nenek-nenek kan tadi kan bukan orang Pacitan kan memang. Jadi itu udah wajib tuh tahu tuna Pacitan. Terus kotak-kotak, terus ada macam-macam kan sekarang ada pempek kayak juga pempek tuna. Tunanya biasa. Itu yang paling disukain. Apa tuh teman-temanku yang kuliah, yang Solo itu, yang SMA juga sukanya pokoknya tahu tuna. Ini tak dibawain ya request soalnya. Tapi kalau ngomong tentang Pacitan, sebagai orang yang gede juga di Pacitan, lihat pendidikan atau lihat kondisi pendidikan sekarang tuh gimana di Pacitan? Apalagi kan dulu dari Pacitan, terus sekolah ke Solo ya kan, terus sekolah di Surabaya. Kira-kira lihat kondisi gapnya mungkin antara Pacitan yang di daerah dengan yang kota-kota besar. Kalau gapnya menurutku memang masih ada ya, masih terlihat ya, masih dengan fasilitas apa segala macam. Cuman alhamdulillahnya yang aku lihat getting better kok Pacitan day by day-nya. Maksudnya dari kalau misalnya kita bandingin dengan tahun-tahun sebelumnya ya, karena seperti yang ada di motivator-motivator tuh kadang kan ngomongnya gini, jangan bandingin sama orang lain, tapi bandingin dengan dirimu sendiri di masa lalu gitu. Dan kalau misalnya membandingkan pendidikan Pacitan saat ini dengan yang di masa lalu, alhamdulillah menurutku jauh membaik, alhamdulillah. Cuman kalau misalnya kita bandingin dengan kota besar, memang masih perlu banyak perubahan ke arah yang lebih baik. Tapi kalau misalnya aku bilang, udah cukup banyak ini kok nilai tambah kok dari pemerintah sendiri juga yang aku lihat. Dulu kan waktu kita di tahun 2000, waktu itu aku turun ke lapangan tuh 2016 waktu masih di forum anak itu ngelihat sekolah-sekolah di daerah masih banyak yang belum ada akses internet kan. Sekarang kayaknya Pacitan udah nggak ada internet nggak sih? Kayaknya semua udah ada internet kan? Kayaknya kalau internet udah ada, cuma mungkin sinyalnya ya ada yang sinyalnya cuma satu, ada yang full, kalau di bawahnya full. Nanti kalau udah masuk ke belah hutan gitu ya, itu sinyalnya udah satu. Soalnya mungkin ada blank spot juga di Pacitan masih ada. Tapi ini Kak, menurutku yang paling kelihatan gap justru selain facility ya, mentality-nya. Teman-teman yang lihat pasti nggak asing dengan COC nggak sih, itu loh yang dari salah satu startup di Indonesia, ada namanya Safiera, pasti banyak yang pasti udah ya. Dia pernah bilang
ketika dia dari SMA di Korea gitu ya sampai kuliah. Itu perbandingannya kan ibaratnya kayak Pacitan dengan kota besar, Indonesia dengan Korea gitu ya. Ketika kita di tempat yang lebih fasilitasnya lebih bagus, orang-orangnya lebih ambis gitu ya, kita tuh dituntut atau secara nggak langsung pengen juga ikutan ambis gitu karena melihat teman-temannya pada ambis semua. Nah, menurutku di desa itu, di daerah itu mentality untuk semangat belajar, semangat berkembang, karena melihat yang lain nggak berkembang juga akhirnya jadi males kan. Itu aku rasakan juga ketika aku SMA, dari SMP kan di Pacitan, SMA di Solo. Pacitan sama Solo kan sebenarnya nggak terlalu jauh ya jaraknya juga segala macam. Cuman aku merasa ketika aku di Solo aku menemui orang-orang yang ambis, yang pokoknya sekolahnya belajar, jadi aku ikutan belajar juga. Nah, ketika di daerah, mentalitinya anak-anak daerah menurutku harus lebih semangat untuk mengejar itu sih, karena ketika lingkungannya males kan, males ya biasanya ya. Berarti salah satu faktornya ada teman ya, teman di lingkungan. Oke. Atau mungkin akses ke informasi, atau kita tuh sebenarnya nggak kayak mungkin ya dulu tuh aku SMA, kok teman-temanku waktu di kuliahan waktu SMA lomba ini. Oh dulu SMA nggak ada info apa-apa ya gitu. Tapi aku rasain juga sih, itu kayak zaman kita deh. tapi kita nggak ada info apa-apa. Tapi kayaknya sekarang menurutku, udah luar biasa tuh informasi itu orang apa yang terjadi misalnya di Palestine, sekarang kita udah bisa tahu langsung dalam hitungan menit. Jadi kalau menurutku selama teman-teman mau berusaha itu kuncinya, mau cari, karena info kan banyak banget ya, dia bisa tertumpuk satu sama lain, asalkan mau cari. Kalau akses informasi tetap bisa. Jadi tadi balik lagi ke mentality nggak sih? Iya. Mentalnya mau cari mau misalnya kalau mau usaha pasti dapat sih yang kayak gitu. Apalagi kayaknya guru-guru zaman sekarang dia juga udah keren-keren sih. Udah Gen Z Guru-gurunya udah Gen Z sekarang. Jadi mau nggak mau mungkin dia belajar dari masa lalunya ya. Aku ini nggak dapet info, aku cari info nih buat anak-anak muridku gitu, anak-anak didikku. Oke. Atau malah aku kepikiran, atau malah mereka tuh sebenarnya nggak punya role model yang dijadi kan. Oh aku harus kayak gini nih, aku harus kayak gini. Balik lagi ke lingkungan tadi nggak sih berarti kan ya, kayak kalau di kota besar kita bisa langsung lihat orangnya gitu, misal orang yang keren itu kayak gimana sih. Nah mungkin di daerah kekurangan itu, kurang itu menurutku. Tapi dengan adanya medsos, dengan informasi yang cepat juga, semoga teman-teman yang melihat dan teman-teman yang masih sekolah misalnya kuliah nggak kekurangan role model ya, tapi mentality-nya yang dibentukkan. Oke, soalnya ini Kak Tania juga dari daerah, dari Pacitan, dia juga bisa kok dapat beasiswa unggulan, kemudian jadi apa, ketua forum anak-anak nasional itu. Itu keren loh, keren banget. Jadi Kak Tania juga bisa dijadiin role modelnya kalian gitu, kuliahnya, beasiswa. Banyak yang lebih keren sih jadi role model ya, tapi kita sama-sama berkembang aja pokoknya. Oke, ada nggak sih Kak pengen atau harapannya ke depan buat pendidikan di Pacitan? Atau mungkin gemes sama anak-anak zaman sekarang gitu, kamu harusnya tuh gini loh deh gitu. Kalau menurutku, kalau harapan ya, ini mengesampingkan realita ya, semoga Pacitan benar-benar bisa setara sama kota besar. Meskipun tadi bilang udah lebih baik, tapi banyak banget yang masih bisa harus dimaksimalin gitu. Kalau di kota besar tuh, kalau di SMA aku dulu bahkan anak-anak yang SMA mau ke kuliah itu difasilitasi untuk tes psikologi, terus kayak gitu. Nah mungkin di sekolah di Pacitan ada ya beberapa, tapi kan belum semuanya. Nah pemerataan gitu, aku berharap pemerataan dan peningkatan dan pemerataan tadi. Itu kalau buat pendidikan di Pacitan pada umum. Belum SMA udah zonasi belum? Sudah, tapi aku ikut jalur prestasi. SMA udah zonasi? Belum ya. Pas SMA ya, belum naik SMA sih. Jadi dulu tuh kayak kalau dari apa belum ada zonasi ya dulu. Jadi kerasa banget dari SMP ke SMA. SMA-nya di Pacitan juga. SMP-nya di Pacitan. Jadi dari SMP yang bagus, terus ke SMA yang di Pacitan juga termasuk bagus. Tapi kok menurut aku fasilitasnya beda banget. Jadi kayak aku pertama kali masuk SMA, kok lebih bagus SMP-ku ya. Wah, ternyata ini SMA yang terbagus di Pacitan aja fasilitasnya kayak gini loh. Apalagi yang SMA yang lain, aku sampai mikir kayak gitu. Langsung dari sumbernya. Wow, sekolah di Pacitan. gitu.
satu lagi ini buat adik-adik yang lagi nonton, adik-adik SMP, SMA atau yang mau masuk kuliah. Pesan buat adik-adik yang masih sekolah, kuliah, karena adikku juga masih sekolah nih, buat adikku juga nih. Adiknya nonton ya nanti. Jangan lupa belajar lah. Kenapa cuma begitu doang? Karena menurutku anak-anak, adik-adik yang masih sekolah kuliah zaman sekarang itu banyak sekali terpapar informasi yang seakan-akan memperlihatkan bahwa kesuksesan, kekayaan itu instan. Lihat misalnya Timothy Ronald, tiba-tiba kaya. Dia nggak mungkin dong dipamerin susah-susahnya. Terus misal melihat ada konten kreator tiba-tiba followersnya banyak. Tapi bahkan yang mungkin dinilainya konten kreator joget-joget gitu misalnya ya, kita nggak tahu dia struggle apa di baliknya. Dan semua pasti berusaha, dan semua pasti belajar. Belajar di sini maksudku nggak cuma akademik ya, termasuk aku konten tuh aku belajar juga. Mungkin teman-teman lihat, mungkin teman-teman menilai, oh udah pinter nih misalnya, udah lulus cepet, gak sampai 4 tahun. Belajarnya juga mati-matian. Oh bisa masuk fakultas hukum Unair misalnya, itu belajarnya udah dari setahun sebelumnya. Ini berarti SMA ya. Masuk SMA kuliah itu cukup juga menentukan nanti teman-teman akan seperti apa ke depannya di masa depan. Jadi belajar itu tetap penting. Proses, semua orang tuh berproses, gak ada yang instan. Yang instan cuma mie instan itu dimasak. Itu cuma masih dimasak. Iya, betul. Tapi ada nggak sih satu kebiasaan kecil, kayak kebiasaan sepele gitu, tapi dampaknya bisa lebih besar? Aku membaca, aku suka membaca. Nggak semua orang suka membaca sih. Cuman aku rasa membaca itu, kalau dari aku tiap hari itu pasti ada membaca, tapi bukan membaca Instagram dan TikTok ya. Membaca caption. Membaca caption. Bukan itu ya teman-teman. Lebih ke membaca something yang bisa menjadi nilai tambah buat kita. Misalnya waktu itu aku lagi suka cari tahu renang itu sebaiknya berapa menit atau segala macam, itu aku pelajarin. Aku lagi suka-sukanya cari tahu tentang olahraga kayak gitu. Pokoknya yang bisa jadi nilai tambah aja. Itu pun nggak perlu lama, yang penting sehari itu ada gitu kita memberikan informasi baru biar otaknya tuh nggak diem gitu. Ibarat kalau otak itu menurutku kayak laptop gitu, kalau terlalu lama dipakai juga bisa panas, tapi kalau didiemin bisa dingin, nggak bisa error juga kan. Jadi dipakai kalau harus kan malah kan. Nah kalau aku kan membaca, teman-teman pasti beda dong, nggak harus membaca, at least bisa dengerin podcast misalnya, atau pokoknya sesuatu yang bernilai tambah sedikit aja, 10 menit aja itu udah cukup. Oke. Terima kasih buat Kak Tania ya udah sharing hal yang luar biasa banget di episode kali ini. Semoga nambah semangat buat teman-teman yang masih SMP, yang masih SMA, yang mau lanjut kuliah. Semoga benar-benar tercerahkan ya, tercerahkan dengan podcast kita episode kali ini. Oke, terima kasih Kak Tania. Terima kasih Kak. Dadah.